Gue yakin lu sering denger jargon tentang Indonesia besar, Indonesia kuat, Indonesia cerah, atau kalau ngomong tentang kondisi ekonomi global, jargonnya adalah ekonomi Indonesia tetap tangguh di tengah ketidakpastian global. Ya, boleh ngomong kayak begitu, tapi coba lu tanya ke orang-orang yang baru kena PHK belum lama ini. Atau fresh graduate yang masih belum dapat pekerjaan hingga sekarang. Padahal mungkin lulusnya sudah 6 bulan atau 1 tahun yang lalu. Malah belum lama ini juga kan ada kejadian sebuah job fair yang datang untuk melamar kerja banyak banget sampai terjadi kericuhan. Di tengah kondisi seperti itu, di mana sedang banyak terjadi PHK dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dengan jaminan sosial yang layak itu semakin susah, pemerintah dalam hal ini Menteri Ketenagakerjaan malah bilang nggak lagi mau merilis data angka tentang PHK. Biasanya tuh dirilis setiap bulan angka update-nya ada berapa. Nah, Menaker nggak mau rilis lagi katanya. Alasannya adalah supaya masyarakat nggak pesimis. Cuma, ini kan negara ya, bukan platform LinkedIn yang isinya tuh harus selalu positive vibe only. Nggak boleh yang negatif. Sehingga menimbulkan pertanyaan buat masyarakat, apa sebenarnya alasan dibalik keputusan tersebut? Ada apa? Kenapa jadi takut diumumkan? Kenapa jadinya mau disembunyikan data angkanya? Dan memangnya sebenarnya berapa sih data angka PHK Indonesia di tahun 2025 ini? Mari kita bedah bareng-bareng. Halo semua, thank you yang sudah nonton dan subscribe channel YouTube gua. Dan sekarang gua membuka membership. Jadi buat lu yang pengen join jadi member di channel YouTube gua, lu bisa tekan tombol join dan pilih lu mau masuk tier yang mana. Gua ada 3 macam tier. Tier yang pertama adalah rookie, tier yang kedua adalah starter, dan tier yang ketiga adalah superstar. Nah, lu bisa pilih lu lebih cocok yang mana dan juga sesuai dengan budget lu, dan setiap tier ada benefitnya masing-masing. Oke, thank you dan jangan lupa daftar. Nah, pemerintah kan secara sadar nih menahan informasi publik tentang data PHK karena takut bikin masyarakatnya jadi stres dan pesimis. Ya walaupun tanpa perlu tahan data angkanya, masyarakat juga udah pada stres. Kehilangan pekerjaan udah pasti stres. Lalu cicilan harus jalan terus. Stres gak? Pasti stres. Anak butuh makan, stres. Apalagi ini udah masuk sekolah nih, harus bayar uang sekolah. Stres gak? Stres. Nah, gue ngelihat dengan menahan data angka ini sebenarnya adalah suatu hal yang tidak tepat menurut gue. Karena lu tetap aja nggak akan mengubah kenyataan bahwa memang sekarang ini banyak terjadi PHK. Lapangan pekerjaan yang mendapatkan jaminan sosial yang layak pun juga sulit untuk didapatkan. Nah, ini gue mau share ya data angka yang gua coba rangkum dan gua dapatkan dari berbagai sumber. Nanti link artikelnya gua coba taruh di kolom deskripsi deh kalau lu mau baca. Jadi per Februari 2025 aja, jumlah pengangguran itu udah tercatat sebesar 7,28 juta orang. Dengan tingkat pengangguran terbukanya itu sebesar 4,76%. Nah, penting lu pahami bahwa sebenarnya datanya itu tersedia. Lu mau nyari di artikel di media atau mungkin data dari Biro Pusat Statistik atau mungkin dari Apindo, dari berbagai macam sumber sebenarnya itu masih ada. Cuman versi pemerintah dalam hal ini Menaker, mereka nggak mau rilis lagi. Nah, cara penyajiannya nih, ini sebenarnya dapat mempengaruhi persepsi publik. Makanya ini amat sangat tergantung bagaimana mereka menyampaikannya. Cuma yang dipilih oleh Menaker adalah mending tahan aja deh, nggak usah diumumin sama sekali. Nah, balik lagi, gue pakai contoh yang tadi ya. Kan tingkat pengangguran terbukanya tuh 4,76% nih per Februari 2025. Kalau lu bandingin dengan tahun kemarin, Februari 2024, di mana tingkat pengangguran terbuka itu 4,82%,
Itu kan memang terjadi penurunan dari 4,82 ke 4,76 di tahun ini. Tapi kita memang nggak bisa mengandalkan hanya dari satu variabel itu doang, karena ada variabel yang lain, yaitu tingkat absolut penganggurannya justru naik jadi 83.450 orang. Kenapa jadi naik walaupun tingkat pengangguran terbukanya turun? Karena ada satu faktor lagi nih. Pertumbuhan angkatan kerjanya lebih cepat daripada penyerapan tenaga kerja oleh market. Jadi supply tenaga kerjanya ini tumbuhnya cepat, banyak lulusan fresh graduate, itu udah lulus dari kuliah juga pengen kerja, tapi ketersediaannya terbatas. Malah kecenderungannya menurun karena efisiensi. Jadinya yang nganggur jadi makin banyak. Nah, itu adalah salah satu contoh aja realita yang gue lihat ya, seringkali nggak disampaikan ke masyarakat. Konteksnya tuh nggak tepat dan nggak jelas akhirnya. Jadinya kita cuma melihat kalau masalah PHK dan pengangguran yang meningkat ini karena sekarang ini memang lagi susah, ekonomi sedang susah, which is true, sehingga perusahaan perlu melakukan efisiensi. Tapi kalau dicoba gali lagi nih, gue coba gali lebih dalam lagi, sebenarnya tuh nggak hanya masalah efisiensi perusahaan doang. Masalahnya tuh nggak sesimpel itu. Efisiensi perusahaan tuh sebenarnya cuma hanya masalah yang muncul di permukaan aja. Ada 5 akar permasalahan yang sebenarnya itu menjadi permasalahan dengan PHK dan pengangguran yang ada di Indonesia sekarang ini. Yang pertama adalah ekonomi kita tuh nggak menciptakan pekerjaan yang layak. Ekonomi kita ini sebenarnya paling banyak disokong oleh sektor konsumsi. Lalu juga ada UMKM, kecil-kecilan, dan proyek-proyek jangka pendek. Jadi nggak ada atau minim industrialisasi besar-besaran seperti yang dilakukan China atau Vietnam sekarang ini. Nah, karena porsi konsumsi ini besar, permasalahannya adalah sekarang daya belinya sedang menurun. Kenapa daya belinya menurun? Ya karena banyak orang kehilangan pekerjaan. Harga-harga pada naik. Dan yang masih bekerja pun sekarang juga sedang mengetatkan budget. Sehingga ini jadi kayak lingkaran setan yang akhirnya membuat kondisi jadi seperti sekarang ini. Sementara itu, di sektor manufaktur yang harusnya menyerap banyak tenaga kerja, malah terus turun kontribusinya tuh ke PDB. PDB itu apa? Kurang lebih adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu wilayah atau negara selama periode waktu tertentu. Biasanya sih 1 tahun. Nah, PDB ini digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi satu negara atau wilayah. Nah, di sektor manufaktur, kontribusinya ke PDB ini turun. Tinggal 18,29% doang di kuartal 1 2025. Sekali lagi, gue juga tadi udah beberapa kali mengulangi dan menegaskan bahwa kita kurang atau kehilangan pekerjaan yang bisa memberikan jaminan sosial yang layak. Nah, pekerjaan dengan jaminan sosial yang layak itu sebenarnya bisa kita dapatkan di mana? Di pekerjaan sektor-sektor formal. Di mana jaminan sosial yang layak ini nggak bisa lu dapatkan kalau lu bekerja di sektor yang informal, bukan di sektor yang formal. Nah, lalu hal yang kedua adalah disrupsi teknologinya tuh nggak diantisipasi. Ketika era startup masuk ke Indonesia, bahwa betul banyak perusahaan teknologi startup yang muncul dan banyak juga yang besar, tapi permasalahannya adalah pemerintah sebenarnya secara kontribusi menurut gua itu nggak terlalu punya peran yang signifikan. Ya, kalau nggak mau dibilang mereka cuma numpang nebeng doang, riding the wave doang. Karena dalam membangun ekosistem yang benar-benar solid, itu akhirnya tidak dilakukan. Ada upaya-upaya, tapi upaya-upaya normatif. Contohnya ingin mencoba mengcopy apa yang sudah dilakukan Amerika di Silicon Valley. Tapi ya dalam bentuk sebuah kawasan doang. Padahal ya, Silicon Valley itu kan bukan masalah hanya tempat atau kawasan, tapi kan memang adalah sebuah ekosistem yang udah dibangun untuk mensupport inovasi dan teknologi di Amerika. Nah, karena
Pemerintahnya juga nggak paham harus ngapain ketika akhirnya valuasi game di startup ini ambruk, berakhir, ya pemerintah juga nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak tahu harus mau ngapain lebih tepatnya. Dan akhirnya sekarang kita masuk ke era AI, di mana ketika AI yang ini akhirnya mulai meng-take over pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan oleh manusia, pemerintah juga sekali lagi bingung harus ngapain. Cuma bikin jargon-jargon doang. Cuma tindakan-tindakan yang normatif. Jadi, boro-boro mau nyiapin talent atau human resource untuk teknologi AI ini, sistem pelatihan kita udahlah juga lelet, buat formalitas doang, dan tanpa pengetahuan dasar yang solid. Bicara tentang pengetahuan dasar yang solid, ini juga yang sering banget gue lihat. Contoh deh misalnya, di field gue marketing deh. Oke lah, lu ikut pelatihan, lalu lu dapat sertifikasi, lalu lu mulai bekerja, lalu mungkin lu punya sedikit pemahaman tentang digital marketing, tapi fondasinya itu, pengertian dasar marketingnya aja, ternyata yang gue temukan banyak yang belepotan, nggak paham. Ketika bikin campaign digital marketing, bingung kok hasilnya nggak sepadan, udah keluar budget, udah bayar mahal, tapi penjualannya kurang, kok orang pada nggak berminat, kok yang beli dikit. Ya, gini aja deh ya, lu nggak akan bisa mendapatkan hal-hal tadi, karena kalau lu belajar marketing secara funnel, yang banyak dicari oleh orang-orang, entah pelaku digital marketing atau pelaku bisnisnya atau pemilik bisnis, adalah langsung pengen mendapatkan penjualan. Tapi, seringkali produk-produk yang mereka iklankan, yang mereka bikin campaign marketingnya itu udahlah nggak menarik, jelek, dan nggak relevan. Jadi nggak bisa mencari bridging antara produk dengan calon customer yang mereka pengen dapetin. Bahkan kadang-kadang juga nggak tahu profil audiens yang mereka pengen targetin tuh kayak gimana. Siapa dan apa. Jadi asal aja ditembak sana-sini. Gue pernah ada yang bilang dia founder startup, gue pernah nanya, target audiens itu siapa? Semuanya dia bilang, ya kan goblok. Nggak bisa lah. Nggak bisa semua barang tuh untuk semua orang. Lu harus lihat profil siapa target audiens lu. Karakteristiknya itu gimana. Nah, sehingga ya nggak heran kalau produknya aja gimana bisa dilirik, ada yang mau beli kalau secara basicnya aja nggak paham. Atau misalnya kalau lu ingin bikin campaign di sosial media, kok yang engage dikit, kok yang beli akhirnya nggak ada. Ya, gimana mau besar kalau lu aja nggak bisa mendapatkan reach yang luas yang melihat campaign lu. Nah, untuk mendapatkan reach yang luas itu, of course, lu harus membuat sesuatu yang menarik, yang relatable dengan, sekali lagi, calon customer lu. Dan algoritma di sosial media itu kan, kalau misalnya lu ingin bermainnya organik nih, lu nggak mau bayar, lu nggak mau pakai iklan karena budget lu terbatas. Ya kalau reach-nya dari awal aja udah jelek, engagement rate-nya juga kecil, produk lu nggak akan pernah nyampe kemana-mana, di situ-situ aja, sehingga ya udah jelek, produk lu nggak laku, dan bisnis lu jadinya suram. Nah kadang hal-hal yang basic kayak gitu, itu nggak didapatkan di pelatihan-pelatihan seperti itu. Jadi langsung aja cowboy darder, habis itu bingung. Nah belum lagi juga gajinya nggak sepadan. Udahlah gajinya nggak sepadan untuk orang-orang yang mengerjakannya, skillnya juga nggak relevan. Jadi memang nggak ada titik temunya sebenarnya di sini. Akar masalah yang ketiga adalah ada investasi, tapi mesin yang kerja, bukan manusianya. Bangga dapat investasi smelter dan data center. Tapi ya realitanya itu tadi, yang kerja bukan lagi manusia, tapi udah mesin, udah by system. Jadi investasi gede yang kita dapatkan itu tidak sama dengan mendapatkan tenaga kerja yang banyak jumlahnya. Karena udah otomatisasi lewat sistem, lewat mesin. Nah, lalu yang akar masalah keempat. Ini gue ingin menyoroti human resource kita. Ini gue juga baru menemukan fenomena yang gue juga ternyata baru tahu dan gak habis pikir juga. Buat gue yang lulusan tahun 2006, gue kuliah 2001, gue telat 1 tahun memang lulusnya.
untuk mendapatkan IPK dengan kategori cum laude itu susahnya setengah mati. Lu benar-benar butuh ketekunan, kerajinan, dan juga kemampuan otak yang lebih encer untuk mendapatkan IPK dengan kategori cum laude. Nah, sekarang ini yang gue perhatikan juga banyak lulusan kampus itu IPK-nya tuh gede-gede, 3,5 ke atas rata-rata. Banyak banget yang cum laude. Nah, kan ketika gue ngelihat fresh graduate dengan IPK sebesar itu, di pikiran gue adalah, ini anak pinter nih. Tapi ternyata, yang gue temukan juga adalah, yang IPK-nya pada cum laude itu ternyata blow on. Logikanya kadang nggak jalan. Pengetahuan tentang ilmu yang dia pelajari di kuliah juga nggak bagus-bagus amat. Dan yang paling parah adalah itu ya, nggak siap buat bekerja. Kosong gitu otaknya. Ternyata alasan kenapa seperti itu, banyak kampus sekarang ini memang mengobral IPK. Kenapa IPK-nya diobral, cum laude ini diobral? Demi mendapatkan atau mempertahankan akreditasi. Biar apa? Biar kampusnya dapat label unggul. Nah, ketika kampus dapat label unggul, mereka bisa pasang harga yang lebih mahal kalau ada calon mahasiswa yang mau kuliah di situ. So, this is about business. Makanya sometimes, kenapa gue sering banget juga mengkritik pendidikan di Indonesia? Ya karena lu nggak bisa menghasilkan talent yang memang sesuai dengan kebutuhan industri sekarang. Jadi lulusan-lulusan itu ya pada blow on aja. Udahlah blow on, kosong. Sekarang saingannya nggak hanya sesama pekerja dari Indonesia, juga dari luar, juga sekarang saingannya adalah AI, robot. Nah lalu orang-orang yang lulusan yang mendapatkan inflasi IPK cum laude ini gimana? Nah, lalu akar masalah yang kelima adalah struktur kerja yang rapuh dan banyak ketidakpastian. Contoh nih, buruh kontrak, outsourcing, freelance, ojek online, kurir. Semuanya memang terlihatnya kerja. Mereka bekerja, dapat gaji, iya. Tapi sekali lagi nggak punya kepastian dan jaminan sosial. Sekali mereka kena PHK atau orderannya sepi, langsung jatuh. Jatuh kemana? Ke jurang kemiskinan. Karena udah hilang langsung income-nya. Sektor-sektor yang paling berdarah sekarang ini, yang pertama adalah manufaktur. Udahlah kita gagal untuk membangun sektor manufaktur yang solid. Lalu banyak pabrik yang pindah ke Vietnam sekarang ini. Belum lagi tuntutan upah buat naik, tapi apakah produktivitasnya bisa meningkat, itu juga masih menjadi tanda tanya besar. Jadinya ya sekarang banyak pabrik itu tutup. Nah, ketika satu pabrik tutup, yang kena imbas PHK-nya adalah karyawannya yang dalam jumlah banyak. Lalu startup, tadi gue juga udah sempat singgung, euforia funding, valuation game itu udah lewat, ya udah. Banyak yang nganggur, banyak yang kehilangan pekerjaan karena startup-startupnya pada tutup. Lalu perdagangan dan retail, mall-mall sepi. Walaupun memang ada mall yang masih buka dan tetap ramai, tapi lu lihat itu hanya mall-mall tertentu. Lalu juga UMKM yang nggak bisa naik kelas. Belum lagi juga pegawai retail tadi yang udah nggak kerja tapi nggak tercatat nih sebagai pengangguran. Jadi angka-angka tadi pun gua juga merasa kalau benar-benar di survei secara keseluruhan mungkin angkanya bisa lebih besar lagi. Lalu juga ada sektor konstruksi, di mana konstruksi ini ya proyek-proyeknya jangka pendek. Dan kalau proyeknya kelar, buruhnya juga kelar tuh penghasilannya. Jadi pengangguran juga. Jadinya gue ngelihat kalau pemerintah takut atau enggan merilis data PHK ini, karena mereka, gue yakin ya, sadar bahwa mereka nggak tahu harus ngapain. Mereka juga bingung harus berbuat apa. Walaupun langkah-langkah yang bisa mereka lakukan, sebenarnya itu bisa dicontoh di
negara-negara yang emang udah berhasil melakukannya seperti di China, Vietnam, atau mungkin juga Korea Selatan, di mana mereka berhasil membangun sebuah industri-industri mereka masing-masing. Tapi ya itu tadi, tidak pernah punya keinginan untuk melakukannya secara total. Jadi memang fungsi Kementerian Tenaga Kerja ini akhirnya cuma nice to have doang yang gue lihat. Ketika ada terjadi sengketa ketenaga kerjaan antara employer dan employee misalnya, mereka pun juga nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka hanya bisa menghimbau, dan menghimbau. Jadi memang it's really difficult melihat situasi ini. Udahlah menteri dan jajarannya juga bingung, nggak paham harus ngapain. Kondisi lapangannya juga kayak begitu. Jadi ini sebenarnya sebuah keadaan yang carut marut, tapi juga nggak ada yang pengen narik satu benang kusut ini, yang mana sumbernya nih buat ditarik. Karena semuanya akhirnya pengen main aman aja untuk posisi mereka masing-masing. Dan akhirnya menurut gue, dengan tidak mau diumumkan seperti itu, mungkin yang Pak Menteri perlu tahu ya, transparansi itu sebenarnya bukan biang kepanikan atau pesimistis, enggak. Tapi sebenarnya itu bisa menjadi fondasi kepercayaan untuk Pak Menteri dan juga kementeriannya. Karena kalau misalnya data PHK itu cuma ditutup-tutupi doang, ya sebenarnya masyarakat tuh cuma siap-siap aja menjadi korban PHK berikutnya. Karena yang kita butuhkan, masyarakat butuhkan nih, sebenarnya emang data yang jujur, apa yang sedang terjadi, real case-nya seperti apa, strateginya juga mau ngapain, yang jelas, dan juga keberanian buat ngakuin kalau memang sistem di negara kita ini sakit. Oke, itu dari gue. Seperti biasa, kalau lu punya pertanyaan atau lu pengen kasih opini atau apapun itu, silahkan bisa langsung tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.